Hermes, dewa Yunani yang dijuluki dewa pencuri, tapi dicintai para dewa Olimpian. Bahkan bebas keluar masuk dunia orang mati, tidak seperti dewa lain. Sini-sini aku ceritain. Dewa Hermes adalah salah satu dari 12 dewa Olimpian, yang juga merupakan anak dari dewa Zeus, sang dewa petir, pemimpin para dewa, dengan Maia yang merupakan anak dari musuh dewa Zeus terdahulu, yaitu Titan Atlas. Setelah aku baca-baca soal mitologi Yunani, ternyata anak dewa Zeus yang bukan dari istri sahnya banyak banget. Kira-kira kamu tahu apa alasannya? Coba tulis di komentar. Dewa Hermes hanya dikandung selama 1 hari dan lahir di Gunung Cilene di Arkadia. Nah, di hari yang sama dengan hari kelahirannya ini, dikatakan Dewa Hermes sudah berani mencuri hewan ternak. Mungkin karena waktu itu belum ada susu formula, jadi nyuri hewan ternak aja. Hewan ternak yang Dewa Hermes curi juga bukan hewan ternak dari makhluk sembarangan, yaitu mencuri beberapa sapi milik Dewa Apollo. Tapi agar tidak ketahuan, dengan cerdas Dewa Hermes memakaikan sepatu ke kaki para sapi agar tidak kelihatan sapi itu berjalan ke arah mana. Masuk akal sih kalau pemilik ternaknya manusia, tapi kan ini yang punya dewa. Karena pemilik sapi bukan makhluk sembarangan, melainkan Dewa Apollo, salah satu dewa Olimpian dan memiliki kemampuan meramal, dengan mudah Dewa Apollo mengetahui siapa pencurinya dan dengan segera mendatangi Maia, ibu Dewa Hermes, untuk meminta pertanggungjawaban. Namun setelah menemui Maia, ibu Dewa Hermes ini bersikeras jika bukan Dewa Hermeslah pencurinya. Katanya kalau curi-curi pandang sih udah, tapi kalau curi hatinya belum. Dewa Apollo yang kesal sekaligus marah membawa Dewa Hermes ke hadapan Dewa Zeus. Dewa Hermes yang tidak mungkin mengelak lagi atas perilaku mencurinya, akhirnya mengembalikan semua sapi yang Dewa Hermes curi. Tapi kejadian unik terjadi saat Dewa Apollo secara tidak sengaja mendengar suara dari kecapi yang dimainkan oleh Dewa Hermes. Dewa Apollo memutuskan untuk menukar alat musik kecapi itu dengan sapi-sapi miliknya. Dewa Hermes pun setuju. Di sini tidak diceritakan apakah hasil kecerdikan Dewa Hermes atau hanya kebetulan saja. Kebetulan juga buat kamu nonton sampai menit ini. Klik subscribe ya, biar kamu terhibur terus dan aku makin semangat bikin cerita tentang mitologi. Dewa Zeus yang melihat semua perilaku Dewa Hermes merasa kagum, karena Dewa Hermes pandai mengatasi masalah yang Dewa Hermes ciptakan sendiri. Dewa Hermes bukan malah menciptakan masalah besar atau malapetaka, tapi malah menciptakan mie ayam. Eits, yang benar, malah permasalahan itu berakhir damai dan saling menguntungkan. Oleh sebab itu, Dewa Hermes dikatakan juga sebagai tangan kanan Dewa Zeus. Hal ini ditunjukkan saat Dewa Hermes diperintah Dewa Zeus untuk membunuh raksasa bermata 100 yang bernama Argus Panoptes atau Argos. Alasannya karena perselingkuhan Dewa Zeus. Dewi Hera, istri sah Dewa Zeus, tahu jika Dewa Zeus menyukai wanita bernama Lo. Sebab itu, diutuslah raksasa Argos untuk menjaga Lo agar tidak didekati Dewa Zeus. Nggak manusia, nggak dewa, hubungan percintaannya selalu rumit. Bener nggak? Kalau bener, subscribe dong. Dewa Hermes yang cerdas dan licik mampu membuat Argos tertidur dan membunuh sang raksasa itu saat sedang tidur. Selanjutnya, Lo menjadi bebas dan Dewa Zeus akhirnya mendapatkan apa yang dia mau. Kamu pasti tahu apa itu. Karena tugas utamanya sebagai pembawa pesan atau berita, baik antar para dewa ataupun antar dewa dengan manusia, Dewa Hermes mudah dekat dengan banyak dewa. Salah satunya adalah Dewa Hades, sang penguasa dunia bawah, tempat tinggal orang yang telah mati. Saking dekatnya, Dewa Hermes nggak mungkin bisa ngutang sih kalau lagi bokek, tapi saking dekatnya Dewa Hermes bisa keluar masuk dunia bawah, tidak seperti dewa lainnya.
dan juga mendapat tugas sebagai pengantar jiwa orang mati dari dunia kehidupan menuju dunia kematian, kamu bisa klik tulisan di atas untuk tahu kisah Dewa Hermes. Tapi kalau belum ada, tungguin ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan jangan lupa makan.